semua, salam buat kita semua. Salam. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Gimbatu, Bapak Ishak Raja SPD, dan juga yang saya hormati para rekan guru. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan tugas aksi nyata modul 1.4 bagi kami berdua, saya dan Ibu Eta, calon guru penggerak angkatan 9. Sudah memasuki bulan ketiga, hampir 3 bulan kami mempelajari materi dalam pendidikan guru penggerak. Materi 1 yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 3 tentang visi guru penggerak, dan sekarang modul 1.4 adalah budaya positif. Nah, baik, saya tidak perlu berlama-lama, saya akan membacakan susunan acara kita pada kegiatan hari ini, yaitu pembukaan yang diawali dengan doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Gimbatu, dan yang keempat acara inti diseminasi budaya positif di sekolah, dan kelima penutup atau doa. Acara pembukaan kita sebagai rasa syukur, kita panjatkan doa kepada Tuhan Maha Esa karena kita sudah diberikan kesehatan sehingga kita boleh dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Dan sebagai doa pembuka, saya minta Ibu Arlin untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, mari sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita mengundang Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar cinta kasih dalam kehidupan kami. Tuhan sudah boleh menuntun kami hingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk itu ya Tuhan, mari menuntun kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kegiatan kami hari ini. Hari ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Acara berikut adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon para hadirin untuk berdiri. Indonesia lahirku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala SDN Gimbatu. Kepada Bapak kami persilakan.
Terima kasih banyak Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai pimpinan di SMK di Batu. Sebelumnya saya ucapkan salam bagi kita semua. Salam. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Guru berdua sebagai CGP Angkatan ke-9 dan teman-teman guru yang sempat hadir pada hari ini. Patut kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenanannya sehingga pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi sekolah kita, terutama bagi teman-teman guru, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan pada saat ini, yaitu di SD Negeri Kilibatu. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, saya sangat mengharapkan dengan adanya CGP Angkatan ke-9, besar harapan saya agar teman-teman guru yang belum terdaftar sebagai CGP agar segera mendaftarkan diri sebagai CGP yang sekarang sementara dibuka, yaitu pada angkatan ke-11. Sekali lagi saya sangat mengharapkan agar teman-teman guru yang belum mendaftar supaya segera mendaftarkan diri sebagai CGP pada angkatan yang ke-11 yang sementara dibuka. Kemudian yang berikut saya sangat mengharapkan kepada teman guru, yaitu Ibu Irenepa SPDSD dan Ibu Detalince Kondanamu SPDSD sebagai CGP Angkatan ke-9 agar dapat berdampak positif atau berdampak supaya apa yang disampaikan dapat memotivasi teman-teman guru yang belum mendaftar, supaya memotivasi mereka untuk segera mendaftar. Jadi bagaimana supaya mereka dapat berdampak positif bagi teman-teman? Saya sangat mengharapkan, sekali lagi saya sangat mengharapkan kepada teman-teman berdua agar menyampaikan apa yang ditugaskan atau apa yang sudah didapat selama kurang lebih 3 bulan, dapat menyampaikan dengan sebaik-baik mungkin. Sekali lagi disampaikan sebaik-baik mungkin supaya mereka, teman-teman guru kita yang belum terdaftar, termotivasi untuk segera mendaftar. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih, dan waktu seluas-luasnya saya berikan kepada ibu guru berdua untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan sebenarnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah bagi kami diharapkan untuk ilmu yang kami dapat akan kami berbagi praktik baik kepada rekan-rekan kami di sekolah. Terima kasih. Saya juga pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru yang telah mendukung kami, mensupport kami, memberikan motivasi di dalam kami mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Baik, di sini kami ada 2 orang calon guru penggerak, saya dan juga Ibu Detalince Kondanamu, sehingga di dalam menyampaikan diseminasi budaya positif kami akan berbagi. Ada 6 materi yang akan kami sampaikan. Saya membawakan 3 materi, kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Detalince Kondanamu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan ini. Kita masuk kepada materi diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, tujuannya yaitu kita bisa memahami konsep pendidikan menurut Hadar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya positif dan lingkungan positif di sekolah.
sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian tujuan yang kedua, kita dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin di dalam pendidikan di Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dalam menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya memang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, memahami peran sebagai guru di dalam membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai profil pelajar Pancasila. Filosofi pendidikan pelajar Dewantara. Yang pertama adalah bukan tabula rasa. Artinya, kalau hukum tabula rasa itu adalah anak-anak diibaratkan seperti selembar kertas kosong, selembar kertas putih. Tapi bagi Ki Hajar Dewantara, itu adalah bukan tabula rasa. Artinya anak-anak bukan atau tidak dianggap merupakan selembar kertas kosong, tapi anak-anak sudah mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya sejak dia dilahirkan. Tinggal bagaimana guru menebalkan kodrat alam dan kodrat zaman itu. Nah, kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Kemudian budi pekerti. Nah, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru itu ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berikut adalah berpihak pada anak. Jadi tujuan pendidikan adalah berpihak pada anak. Kemudian apakah makna budaya positif? Budaya positif diumpamakan atau disamakan lingkungan yang positif. Kalau di sekolah itu penerapannya dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian budaya positif di sekolah itu apa? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, penuh hormat dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol. Berikut ini paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan
penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam stimulus respon, teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu, saya meminta dua orang teman untuk maju ke depan sini. Kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan atau coba bukalah. Silakan, dan minta Ibu Arlin dan Ibu Astri bisa ke depan sini. Ke depan sini. Saling berhadapan. Nah, saya akan memberikan secara kertas. Bayangkan kertas ini adalah barang yang paling berharga atau sesuatu yang betul-betul bernilai. Betul-betul Ibu Arlin bayangkan itu adalah benda atau sesuatu yang sangat bernilai. Nah, kemudian Ibu Astri berusaha untuk merebutnya. Boleh dengan bujuk, boleh dengan sogok, boleh dengan menggelitik atau memaksa. Silakan. Boleh dengan paksaan, boleh dengan menggelitik, boleh dengan cara rebut, terserah. Nah,
Apakah Ibu Amin membuka tangannya? Tidak. Apakah Ibu Astrid dapat merebut apa yang digenggam erat oleh Ibu Amin? Tidak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Ya. Dari kegiatan tadi apa yang terjadi? Nah, kita sudah tahu apa yang dianggap penting oleh Ibu Amin tidak dapat Ibu Amin berikan kepada orang lain atau membuka tangannya. Ibu Astrid pun walaupun dengan berbagai cara tidak dapat merebutnya. Itu berarti bahwa Ibu Amin tidak bisa dikontrol oleh Ibu Astrid. Dan Ibu Astrid tidak bisa mengontrol Ibu Amin. Kontrol diri hanya ada pada diri kita sendiri. Baik. Masih semangat? Masih. Masih. Kita tepuk waktu dulu. Kita tepuk waktu dulu. Ya. Tepuk waktu. Tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Oke, baik. Tepuk tangan. Berarti semua fokus. Ya. Nah. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus responnya. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi kegiatan yang sudah kita lakukan. Saya bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Apa makna disiplin? Apa makna kata disiplin? Apa yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata disiplin? Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam diri kita, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai? Tujuan apa yang dihargai? Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan
ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai. Disiplin positif. Disiplin tadi berasal dari kata disiplina, dari bahasa Latin yang artinya belajar. Berarti disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, nilai-nilai universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, hadiah, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang ada yang muncul dari dalam diri di dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen juga mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi dari dalam diri akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh-contoh nilai kebajikan itu ada dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada juga dalam keterampilan hidup seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Teori motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian teori yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dari ketiga motivasi ini, motivasi yang pertama dan kedua yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain dan institusi, itu merupakan motivasi eksternal atau motivasi yang dari luar. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri atau menjadi insan sesuai harapan kita adalah motivasi internal, motivasi dari dalam diri. Dan itulah tujuan disiplin positif. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman.
sikap guru selalu memonitor murid. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Artikel. Apakah konsekuensi itu? Konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian, pilihan, dan keputusan. Ada konsekuensi baik dan konsekuensi tidak baik. Jika kita terlalu rakus makan, contohnya, maka kita akan sakit perut. Jika kita membantu orang yang kesusahan, maka orang itu akan membalas kita dengan kebaikan juga. Konsekuensilah yang dapat membantu anak untuk belajar dan bertumbuh. Nah, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, baik secara fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan. Konsekuensi, stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman. Konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, atau time out. Nah, di sini ada tugas yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Ada 7 soal. Tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Silakan. Hukuman. Oke. Kemudian soal yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Silakan lebih keras. Hukuman. Oke, baik. Saya belum bisa bilang benar atau salah, nanti kita sama-sama mengetahui jawabannya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, baik. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah Konsekuensi. hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, oke. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Kita akan mengetahui jawabannya bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah" adalah hukuman. Ya. Mengapa? Karena antara pelanggaran dan hukuman yang diberikan tidak ada kaitannya.
sehingga membuat anak ini merasa sakit, merasa capek, bosan. Nah, itu adalah bentuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu tadi adalah hukuman. Baik, tepuk tangan dulu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman, betul sekali. Karena membuat anak merasa sakit secara fisik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Karena antara pelanggaran dan hukumannya itu dan konsekuensinya ada kaitan. Karena dia mencoret-coret kertas teman sehingga dia harus menggantikan dengan kertas yang baru, sehingga ada kaitannya. Itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul sekali. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman karena membuat anak merasa malu. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena memang dia terlambat mengikuti olahraga. Hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita ambil contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam diri, kembali ke nilai-nilai kebajikan atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas itu apa? Atau apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, agama, negara, bahasa maupun latar belakang lainnya. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kita lihat perbedaannya. Peraturan, contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Keyakinan kelasnya harus mengandung nilai-nilai kebajikan, yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang positif, yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu peraturan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau mengandung nilai kebajikan, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, itu peraturan. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar, budaya antri.
Gunakan masker. Peraturan keyakinan kelasnya mengandung nilai keselamatan atau kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya mengandung nilai keselamatan atau keamanan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Misalnya dibuat di awal semester 1, kemudian semester 2 kita perbarui kembali. Nah, di sini ada contoh pembuatan penerapan keyakinan kelas 4 yang baru juga saya buat kemarin bersama siswa kelas 4. Jadi saya membagikan sticky note, kemudian meminta mereka mencurahkan pendapat apa yang menjadi harapan mereka, pendapat mereka untuk kita jadikan keyakinan kelas. Di awal memang kelas 4 sudah mempunyai kesepakatan kelas, tapi kami membuat lebih naik lagi levelnya menjadi keyakinan kelas, karena keyakinan kelas mengandung nilai-nilai positif yang kita yakini, yang kita percayai untuk kita terapkan, dan jika dilanggar ada konsekuensinya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Detalince Kondanami. Kepada Detalince silakan. Terima kasih atas Kepada Detalince silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Masih semangat Bapak dan Ibu? Masih. Ya, kita ice breaking sebentar ya. Seperti tadi yang kita lakukan. SD Negeri Kilimbatu Terus maju. SD Negeri Kilimbatu Luar biasa. SD Negeri Kilimbatu Yes, 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 the best. Ya, tepuk tangan buat kita semua Bapak dan Ibu. Nah, seperti kesepakatan kami berdua tadi, topik 1, 2, dan 3 Ibu Irene Pa akan membawakan, dan selanjutnya topik 4, 5, dan 6 akan saya membawakan materi. Nah, kita masuk pada materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, sedikit saya bertanya, kira-kira apa itu kebutuhan dasar manusia? Yang Ibu ketahui, Bapak dan Ibu ketahui tentang kebutuhan dasar manusia itu apa? Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di situ ada, coba Ibu bacakan yang pertama, Ibu Arlin. Bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Selanjutnya, Ibu Astri. Kasih sayang dan rasa terima kasih. Selanjutnya, Ibu. Penguasaan. Ya, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah bersatu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, Bapak dan Ibu, apakah 5 kebutuhan dasar ini hanya dirasakan oleh kita para orang dewasa? Tidak. Tidak. Iya, tidak.
anak-anak juga merasakan, namanya kebutuhan hidup ya. Nah, anak-anak memiliki 5 kebutuhan dasar itu atau tidak? Memiliki. Ya. Nah, coba berikan contoh untuk bertahan hidup itu kita butuhkan apa saja yang kita butuhkan. Untuk kita bertahan hidup yang kita butuhkan. Satu, Butuh makan, butuh makan, pakaian, sandang, pangan, papan. Nah, jadi kebutuhan sandang, pangan, papan itu yang kita butuhkan. Nah, apakah kebutuhan untuk memperbanyak keturunan itu termasuk atau tidak kebutuhan manusia? Termasuk. Nah, termasuk Bapak Ibu kebutuhan reproduksi, kebutuhan biologis itu juga termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita bertahan hidup. Untuk kita bertahan hidup kita butuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, seperti dipedulikan, bisa berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kebutuhan yang ketiga, penguasaan diri, itu termasuk apa-apa saja. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu termasuk penguasaan. Nah, yang keempat, kebebasan. Seperti apa kebebasan? Kebutuhan dasar kita. Mandiri, apalagi? Memiliki pilihan. mencoba hal baru, Ya, mencoba hal baru. Apalagi? mampu mengendalikan arah. Mampu mengendalikan arah diri. Nah, yang terakhir adalah kesenangan. Siapa sih yang tidak ingin senang? Tentunya kita membutuhkan kesenangan. Nah, kita senang jika kita seperti apa? Kalau kita senang, kita Bapak Ibu seperti apa kalau kita senang? Tertawa, Kita tertawa. Muka Ya, kalau kita ceria. tertawa, apa sehingga kita tertawa? humor, muka ceria, Muka ceria. Betul sekali. Nah, kita senang dalam kesenangan itu termasuk bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ketika kita tertawa, kita merasakan kesenangan. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu. Nah, saya bacakan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang dia inginkan anak ini? Kebutuhan Kesenangan. seperti apa? Kebutuhan kesenangan. Ya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa yang dia inginkan? kasih sayang, Kasih sayang. Nah, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Di situ dia membutuhkan kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang dia butuhkan? penguasaan, Ya, penguasaan diri. Dia mau karyanya itu harus ditunjukkan, tetapi dihargai seperti itu. Nah, kita lanjut pada materi yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu memilih, Bapak Ibu memilih posisi kontrol seperti apa? Nah, sekarang saya akan bagikan post-it.
Nanti Bapak Ibu tulis salah satu. Tulis salah satu yang Bapak Ibu inginkan. Silakan ditulis, tidak ada yang benar atau salah ya Bapak Ibu, jangan takut dan disimpan saja di situ. Disimpan saja di Bapak Ibu ya. Sudah Bapak Ibu, silakan pilih antara kelima posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, setelah kita tulis, kita simpan dulu ya. Saya akan lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol: penghukum, guru berbuat. Seperti apa kalau penghukum yang kita lakukan? Biasa kita lakukan kepada anak-anak. Nah, posisi kontrol penghukum itu dia menghardik. Menghardik itu seperti apa? Dia marah-marah, dia tunjuk-tunjuk, tidak datang sekolah, seperti itu. Itu adalah posisi kontrol seorang penghukum yang menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, jadi posisi kontrol sebagai penghukum itu baik atau tidak Bapak Ibu kepada anak-anak? Tidak baik. Mereka akan mengingat apa yang kita lakukan. Susah untuk mereka lupakan. Jadi akan terngiang-ngiang dalam ingatan anak-anak kita. Nah, kembali kita di posisi membuat orang merasa bersalah. Nah, di situ membuat orang merasa bersalah itu seperti berceramah dan mengatakan seharusnya seperti itu. Seharusnya atau ibu kecewa, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang dilontarkan. Nah, guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, seperti itu. Nah, hasil menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid merasa rendah diri. Murid merasa tidak percaya diri. Nah, di bagian teman, di situ guru berbuat, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Seperti itu pertanyaan-pertanyaan. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu, seperti itu. Nah, hasilnya ketergantungan. Anak itu ketergantungan dengan gurunya. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, murid akan memilih, kalau saya dekat dengan ibu guru ini, dia anggap saya seperti temannya, seperti itu. Nah, murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu, seperti itu. Dampak pada murid, lemah, tidak mandiri, dia ketergantungan. Jadi tidak ada kemandirian dari anak ini. Nah, posisi kontrol sebagai pemantau, guru berbuat, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang saya harus tulis? Dampak pada murid,
menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Nah, manajer di sini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hasilnya menguatkan pribadi. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid mereka meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, maksudnya di sini murid dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sesuai dengan posisi kontrol yang ada dalam dirinya. Jadi dia bisa memposisikan dirinya jika dia ada sebuah permasalahan, dia bisa mencari solusi dari permasalahan itu sampai dia dapatkan solusinya. Sedangkan guru hanya membantu untuk mencari bagaimana solusi yang akan dia dapatkan. Dampak pada murid, berevaluasi diri, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini ibu ada di dos ini ada sesuatu. Nah, sesuatu ini ibu guru mereka akan ambil, terserah ibu guru ambil, dan ibu guru akan membaca apa isinya di dalam. Ibu juga tidak tahu, saya juga tidak tahu. Jadi ibu akan mengambil beberapa benda yang ada di kotak ini. Silakan Bapak dan Ibu. Sudah dilihat Bapak dan Ibu? Kira-kira apa yang ada di dalam kotak tadi? Bapak dan Ibu, kira-kira apa yang ada di dalam kotak tadi? Ada kasus. Kasus. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, kasus siswa tidak memakai seragam sekolah. Di situ berdiri di depan kelas selama 1 jam. Di situ posisi kontrol guru sebagai apa? Bapak dan Ibu? Sebagai penghukum. Betul sekali Bapak dan Ibu. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Posisi kontrol sebagai penghukum, di mana anak disuruh berdiri di depan kelas selama 1 jam. Nah, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Kalau posisi itu ada di posisi mana Bapak dan Ibu? Pembuat merasa bersalah. Ya, pembuat merasa bersalah. Nah, kasus berikutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai seragam sekolah. Nah, di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu ya sekali ini. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kontrol sebagai Teman. ya, sebagai teman. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Itu posisi kontrol sebagai Memantau. memantau. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai seragam sekolah. Apakah kamu
apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di posisi kontrol sebagai manajer ini adalah posisi kontrol yang paling bagus, yang paling baik ya dari kelima posisi kontrol yang sudah kita pelajari. Nah, di mana posisi kontrol sebagai manajer ini siswa atau murid akan mencari solusi dari permasalahan yang dilakukannya. Sebagai guru hanya membantu untuk mencari solusi agar siswa tersebut dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang dilakukannya. Jadi siswa sendiri yang akan mencari solusi dari permasalahan yang dia lakukan. Nah, di situ Ibu Santi telah melakukan langkah-langkah restitusi, yaitu apa-apa saja di situ Ibu? Di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Coba Ibu guru yang kasus yang pertama, yang mendapat kasus yang pertama, coba dibaca soal-soalnya, ada pertanyaan di situ. Kasus yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? ya, ini Ibu Santi telah melakukan langkah-langkah restitusi apa saja di situ. Yang pertama itu menstabilkan identitas, Ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, ya benar sekali Bapak dan Ibu, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. ya menanyakan keyakinan. Kasus yang kedua, kira-kira pertanyaannya seperti apa? Siapa yang mendapatkan kasus yang kedua? Saya. Ya, silakan. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan indikatornya. Kedua, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus sepatu berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kira-kira Bapak dan Ibu, posisi sebagai apa yang dilakukan oleh Pak Lukman kepada anak tersebut? Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Benar sekali. Tepuk tangan buat kita semua Bapak dan Ibu. Posisi sebagai penghukum. Kenapa dia di situ dikatakan posisi sebagai penghukum? Kenapa Bapak dan Ibu? Tindakan menghukum yaitu memerintah Sabrina mengikuti pelajaran dengan tidak bersepatu seharian. Ya, benar sekali. Indikatornya di situ guru ini melarang Sabrina untuk tidak memakai sepatu seharian. Jadi anak itu dihukum untuk tidak memakai sepatu. Apakah perbuatan dari guru ini baik atau tidak untuk siswanya? Tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu tidak baik kalau di posisi menghukum seperti ini? Karena anak akan mendendam. Ya, anak akan mendendam. Dia akan tetap ada dalam hatinya bahwa guru ini sepanjang kehidupannya dia akan mengingat, akan terngiang-ngiang perlakuan dari si guru tadi. Benar atau tidak Bapak dan Ibu? Benar. Nah, indikator penghukum di situ jelas sekali melakukan hukuman verbal bernada suara tinggi menjatuhkan mental Sabrina. Sabrina ini merasa malu, sangat malu diperlakukan seperti itu. Nah, nilai kebajikan yang ada dituju yaitu nilai kebajikan yang harus diterapkan oleh guru ini adalah nilai Kedisiplinan. Keseragaman dan kerapihan. Nah, sebagai kepala sekolah, saya
kalau ibu sebagai kepala sekolah di situ, apakah bapak ibu setuju dengan perlakuan dari guru tadi kepada muridnya, Pak Lukman ini? Tidak setuju. Tidak setuju. Benar sekali bapak dan ibu. Bahwa sebagai kepala sekolah, kalau saya sebagai kepala sekolah, saya tidak akan setuju dengan cara Pak Lukman ini. Dia menangani masalah tersebut. Sebenarnya dia harus mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, menyelesaikan masalah ini dengan alur segitiga restitusi. Mengambil posisi manajer agar murid mengerti akan tanggung jawab dan cara jalan keluar permasalahannya. Nah, kasus yang ketiga Bapak dan Ibu, kira-kira siapa yang dapat tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Ibu. Yang pertama, kasus ketiga, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Ketiga, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Ya, posisi kontrol Ibu Dani sebagai apa di situ, Bapak dan Ibu? Posisi kontrol Ibu Dani sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, benar sekali. Posisi kontrol Ibu Dani di sini sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua, kebutuhan yang diperlukan Fajar adalah Kasih sayang, kasih sayang, rasa ingin diterima. rasa ingin diterima. Nah, yang ketiga, bila saya sebagai kepala sekolah, bila Ibu sebagai kepala sekolah, apa yang Ibu harus lakukan? Saya akan berkomunikasi dengan Ibu Dani agar melakukan restitusi dan memberikan perhatian pada Fajar. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Ibu guru hebat. Ya, betul. Bila saya sebagai kepala sekolah, saya akan berkomunikasi dengan Ibu Dani agar melakukan restitusi dan memberikan perhatian kepada Fajar. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita lanjut pada materi berikutnya tentang segitiga restitusi. Nah, tadi apakah Bapak dan Ibu sudah menjawab pertanyaan yang saya kasih di kertas? Apa kira-kira? 5 posisi kontrol. Salah satu saja tadi yang saya berikan supaya Ibu Guru menulis salah satu dari 5 posisi kontrol. Posisi kontrol apa-apa saja. Silakan Ibu Arlin. Teman. Kalau Ibu Astri? Hukuman. Kalau Ibu Mela? Memantau. Nah, dari kelima posisi kontrol yang telah Ibu ini pilih, apakah setelah Ibu mendengar ketiga kasus tadi, posisi kontrol, apakah Ibu mau merubah posisi kontrol yang Ibu sudah pilih tadi? Bapak dan Ibu, apakah Ibu mau memilih posisi kontrol yang paling bagus tadi adalah posisi kontrol sebagai manajer? Nah, sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Kita tahu bersama bahwa segitiga terdiri dari 3 sisi yang sama. Nah, sisi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Bapak dan Ibu, nah di situ menstabilkan identitas. Di situ kita dapat bertanya kepada anak-anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, pertanyaan seperti ini ya untuk pertanyaan sebagai manajer. Pertanyaan, ini adalah posisi kontrol yang baik untuk kita melakukan ketika anak-anak itu dalam posisi berbuat kesalahan. Nah, sisi yang kedua
kedua, tadi sisi yang pertama menstabilkan identitas. Sisi yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di situ kita bisa katakan kepada anak-anak, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu sisi yang kedua. Nah, sisi yang ketiga dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita harus kaitkan dengan keyakinan kelas yang kita telah sepakati dengan anak-anak kita seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Irene Pa tadi. Di situ di keyakinan kelas perlu diterapkan di kelas kita masing-masing. Di mana ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita sebagai guru kita tidak langsung melakukan tindakan yang kita inginkan kepada anak-anak, tetapi dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, di situ kita bisa bertanya, kita katakan kepada anak-anak yang bermasalah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang apa itu restitusi? Bapak dan Ibu, apa itu restitusi? Ada yang tahu? Ibu Arlin, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, benar sekali. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, Gosen 2004. Restitusi juga merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadi yang sudah dijelaskan. Ketika siswa itu melakukan ada permasalahan, bukan guru yang menyelesaikan permasalahannya, tetapi siswa itu sendiri yang akan mencari solusi dan jalan keluarnya. Nah, ciri-ciri restitusi. Nah, di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, menstabilkan identitas, sisi yang pertama dalam segitiga restitusi tadi. Di situ berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, berbuat salah itu manusiawi. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak guru juga pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Ibu dan bapak guru tidak mau mencari siapa yang salah. Namun kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan ini. Seperti itu, segitiga restitusi di posisi menstabilkan identitas. Nah, di sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah dalam segitiga restitusi. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di situ bisa kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu.
kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, seperti itu divalidasi tindakan yang salah. Nah, sisi yang ketiga pada menanyakan keyakinan. Nah, di situ berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Maksudnya intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri. Ya, di situ sering dilontarkan pertanyaan-pertanyaan. Kamu masih ingat apa keyakinan kelas kita? Dikaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat dan kita sepakati bersama anak-anak dalam kelas kita. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Apa saja yang disepakati itu kita akan tanyakan kepada anak-anak. Mereka akan tahu, karena itu mereka harus ingat kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu yang ditanyakan kepada seorang manajer kepada siswanya yang sedang bermasalah. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun anak. Murid-muridnya yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah standar nasional pendidikan. Nah, terakhir kita akan berefleksi. Nah, di situ ada dalam refleksi, silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam refleksi. Waktu saya berikan 5 menit ya Bapak dan Ibu. Di situ yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan sesi ini, khususnya mengenai penerapan disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini. Nah, silakan Bapak dan Ibu. Saya beri waktu 5 menit, minimal, maksimal 10. Silakan Bapak dan Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, maksudnya di sini apa saat ini ketika kita sudah melakukan diseminasi tentang budaya positif, apa yang kami sampaikan dengan Ibu Irene dan saya tadi, apa yang mengubah paradigma Bapak dan Ibu? Apakah ada yang merubah dengan materi-materi yang kami telah kami sampaikan tadi ini? Seperti keyakinan kelas, seperti 5 kontrol guru, segitiga restitusi dalam melihat kasus-kasus tadi yang telah ada. Ya. Sudah Bapak dan Ibu? Yang kedua, perasaan Bapak dan Ibu, perasaan apa yang muncul ketika mengikuti sesi ini? Apakah Bapak Ibu senang atau Bapak Ibu perasaannya Bapak Ibu seperti itu? Senang atau tidak senang? Kenapa tidak senang? Kalau senang, kenapa? Kalau tidak senang, kenapa? Ada juga dia punya sebab dan akibatnya. Ya. Nah, yang ketiga, peran seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Nah, apa peran Bapak dan Ibu selama Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan dalam modul ini? Silakan Bapak dan Ibu. Sudah Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan kepada Ibu Astri. Silakan Ibu. Yang pertama tadi.
Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akan mengambil satu soal refleksi, yaitu nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Di sini saya mengambil di 5 kontrol tadi. 5 kontrol, saya ambil di manajer. Manajer yaitu yang menjadi penguatan atau perubahan untuk diri saya setelah mendapatkan materi ini, yaitu bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan saya atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang saya pernah perbuat. Ya, Mungkin terima itu kasih yang Bapak Ibu, luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Astri. Nah, dengan mendapat materi yang telah dipaparkan antara saya dan Ibu Irene Pak, Ibu Astri dalam refleksinya dia katakan, saya akan mengubah tindakan atau perlakuan saya terhadap anak-anak didik saya selama ini dengan melihat kelima posisi kontrol, dan saya akan berada di posisi kontrol sebagai manajer. Ya, kenapa Ibu memilih kontrol sebagai manajer? Karena setiap kesalahan yang saya perbuat, saya harus bisa bertanggung jawab. Ketika saya juga memperbuat kesalahan kepada anak-anak, saya bisa melihat anak-anak supaya saya bisa memperbaiki apa yang saya sudah perbuat. Supaya kembali pada posisi kontrol semula. Iya. Ya, Seperti ya. itu. Ya, bagus sekali. Yang kedua, Ibu Arlin, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan atau sesi ini? Perasaan saya sejak mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah, saya bisa merasa senang dengan adanya diseminasi budaya positif di sekolah. Saya bisa mengerti ada beberapa poin yang sudah dijelaskan dari yang pertama sampai yang ke-6, baik dari Ibu Irene Pak maupun Ibu Dita Lince. Di sini banyak poin yang harus kita tanamkan begitu sebagai guru. Ya, Yang betul pertama, sekali, betul. kita memahami bagaimana tujuan dari konsep pendidikan. Terus yang kedua ada tentang apa makna disiplin. Jadi kita bisa mengerti makna disiplin itu seperti apa. Dan yang Agar ketiga, kita terapkan iya. kedisiplinan. Ya, Yang betul ketiga, sekali, Bu. ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Dan yang keempat, kita bisa mengerti beberapa kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, benar sekali. Nah, semua materi yang telah kita dapatkan, kita akan terapkan di dalam proses pembelajaran terutama di sekolah kita menurut Ibu Arlin. Terima kasih Ibu Arlin, tepuk tangan buat Ibu berdua. Dan yang ketiga, peran seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Apa peran Ibu, Bapak dan Ibu selama kita melakukan kegiatan ini? Bagaimana Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan perasaan senang, nyaman, dan bahagia. Mungkin begitu Bapak dan Ibu? Iya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Dengan berakhirnya refleksi ini, maka berakhir pula kegiatan diseminasi yang kami lakukan. Ibu Irene Pak, SPD SDGR, dan Ibu Detain Sekondanamu, SPD SD saya sendiri, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Kilimbatu, Kabupaten Sumba Timur. Terima kasih dan salam. Salam. Baik, demikian sudah tadi kegiatan pemaparan pemahaman tentang budaya positif atau diseminasi budaya positif di sekolah. Dan sebagai kegiatan penutup pada kegiatan hari ini, kita
tutup dengan doa dan minta Ibu Astri bisa memimpin kita dalam doa. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga untuk keaktifan Bapak Ibu di dalam kegiatan ini sehingga mendukung kami untuk terus melakukan atau mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Silakan Ibu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Engkau menjaga melindungi kami dari awal kegiatan kami hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan selalu menuntun menyertai kami. Apapun yang disampaikan oleh kedua ibu boleh menjadi tanggung jawab di sekolah ini ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan, sebentar lagi kami akan hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus jaga kami di jalan, agar kami tiba di sisi kedua keluarga kami atau orang tua kami. Bapa di surga, ini doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Oh,